Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa rad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melewati perjalanan hidup dengan tetap membawa nikmat yang luar biasa, yaitu menjalankan hidup ini dengan satu keyakinan, dengan satu keimanan, dengan satu pegangan yang kita sangat yakin bahwa itu akan menyelamatkan kita, yaitu keislaman kita. Kita bersyukur dengan pemahaman Islam tersebut kita bisa membaca diri kita, membaca lingkungan kita, membaca perubahan-perubahan yang terus terjadi pada diri kita dan di sekitar kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perubahan tidak bisa dielak oleh kita semua. Perubahan itu sunnatullah. Satu-satunya yang tidak bisa berubah, baqa, itu adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perubahan bisa dilakukan, dan perubahan itu ada yang tidak bisa kita elakkan. Dalam ajaran Islam ada dua jenis perubahan. Yang pertama yang disebut dengan at-taghyir al-ijbari, yaitu perubahan yang memaksa kita harus berubah. Saat kita tidak mau berubah pun, perubahan itu akan terjadi. Misalnya, proses kehidupan yang kita lalui ini. Dalam surat ke-23 surat Al-Mu'minun, Allah katakan dalam ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
Dan sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Kemudian dijelaskan, dilanjutkan di ayat 14-nya bahwa dari air mani akan menjadi sesuatu yang melekat, kemudian menjadi segumpal daging, terus ditumbuhkan tulang belulang oleh Allah, kemudian tulang itu dibungkus lagi dengan daging, jadilah bentuk manusia dalam bentuk yang lain kata Allah. Belum berhenti sampai di situ. Dia lahir ke dunia, berproses terus dan terus berubah dari bayi-bayi, anak-anak, kemudian merangkak menjadi remaja, dewasa, kemudian dia tua, kembali lagi sebagian ada yang pikun dikembalikan seperti anak-anak. Dan akhirnya di ayat 15 Allah katakan dalam surat yang sama, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Itulah perubahan yang tidak bisa kita elak. Perubahan yang mesti kita lewati sekalipun kita tidak siap dengan hal itu. Yang kedua, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada perubahan disebut dengan at-taghyir al-ikhtiyari, perubahan yang direncanakan. Inilah hebatnya ajaran agama kita. Inilah keunggulan ajaran agama yang kita yakini ini, bahwa perubahan itu ada yang harus kita proses. Kita tidak boleh berpangku tangan, termasuk dalam hal yang sangat penting menurut khatib, perubahan dalam cara pandang kita dengan agama kita itu sendiri. Bahwa agama Islam tidak bisa diukur dengan tampilan luarnya saja. Bahwa agama Islam tidak bisa dilihat hanya sarungan atau berkopiah saja. Tidak bisa dilihat hanya dengan seremonial haji atau umrohnya saja. Islam tidak bisa diukur hanya sebatas itu. Tetapi agama kita mengajarkan lebih dari itu. Bahwa Islam itu ada dalam ritualnya sekaligus ada dalam wilayah sosialnya. Kalau kita memahami agama sebatas ritual semata, kita sholat, kita beribadah, kita pergi haji, tapi nganggap agama hanya sebatas itu, saat kita berada di ruang lainnya, ruang sosial, seolah-olah agama tidak boleh ikut, maka kita akan menyaksikan sosok yang mengaku Islam, dia sholat tapi dia juga maksiat. Dia haji tapi dia tidak terlalu peduli. Dia telah pergi umrah berkali-kali tapi kurang empati. Islam harus kita pandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Bahwa Islam tidak hanya ada dalam ritual saja. Islam wilayah ritual atau wilayah fikih itu mesti kita lewati, karena memang itu yang dicontohkan Rasulullah. Hal ini perlu kami tegaskan karena sebagian umat kita menganggap bahwa syariat atau ritual itu tidak terlalu perlu. Yang penting hakikatnya, isi dari ajaran dari ritual tersebut. Tidak, yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ritualnya beliau tidak ketinggalan, bahkan luar biasa beliau melakukannya
dan di wilayah sosial nilai-nilai ritual itu beliau praktekkan dengan benar. Saat ritual sholat mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, bahwa pada saat itu dia mengempanyekan dirinya di hadapan Allah. Allah lah yang maha besar. Maka saat masuk wilayah kerja, wilayah sosial, wilayah ekonomi, wilayah apapun namanya, dia tidak akan pernah membesarkan dirinya. Karena dia tahu dia makhluk yang doib. Dia kecil, hanya Allah yang akbar. Kalau Allahu Akbarnya bagus, solatnya, itu akan dibuktikan. Dia tidak akan pernah sombong dengan siapapun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Karena itu, ajaran agama kita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya membawa konsep perubahan masyarakat dalam berbagai aspek dengan nilai-nilai ajaran agama yang humanis. Ajaran agama yang humanis itu artinya bagaimana ajaran agama kita betul-betul memanusiakan manusia. Dia akan berperilaku adil. Dia mudah membantu. Dia tidak hanya mengayakan dirinya saja. Terus amal soleh dia lakukan sebagai bentuk dari ajaran agama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ajaran utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajaran tauhid, yang mana itu adalah pondasi utama, di mana seseorang saat bertauhid dengan lurus, maka ia akan menjadi sosok pemersatu. Ia akan mampu mengenalkan konsep kesamaan dan konsep kebersamaan, dan dia mampu adil, dan dia mampu menerapkan supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak mau Islam tertinggal dalam setiap aspek kehidupan, maka cara pandang kita dengan agama kita perlu perubahan. Maka kita harus melakukan perubahan dalam setiap sendi kehidupan, apapun namanya. Tidak usah alergi. Kita lakukan perubahan dalam hal ekonomi kita, budaya kita luruskan dengan ajaran agama kita. Politik kita pun jangan alergi, jangan kita tinggalkan. Kita ikuti perubahan-perubahan demi kemajuan dan penerapan ajaran agama kita dengan benar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Allah dalam hal merubah ini, dalam surat ke-13 surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Artinya perubahan ini perlu proses. Perubahan ini perlu dilakukan. Baik itu secara sendiri, tapi diajarkan dalam ibadah-ibadah kita adalah dengan secara berjamaah, itu lebih baik. Mudah-mudahan kita memahami bahwa perubahan ini betul-betul harus kita lakukan, sehingga nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, yang menjadikan rahmat bagi seluruh alam, tidak pandang siapa, bahkan makhluk selain manusia pun diberi rahmat dengan ajaran Islam ini. Mudah-mudahan kita mampu menerapkannya dengan baik, sehingga Allah meridhoi sisa hidup kita ini menuju husnul khatimah, mengakhiri hidup dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.